Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ali Pradana dari kelompok 10 kelas TT 4502. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang dimana berjudul Rangkaian Jaringan Internet Kosan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rifki Ali Pradana. Lalu yang kedua ada Reynaldi Trianagraha. Yang ketiga ada Syahla Sherinda, dan yang terakhir ada Indra Puspita Kunaningrum. Oke, selanjutnya ada pokok bahasan di sini. Kita akan membahas yang pertama itu adalah pendahuluan. Lalu selanjutnya ada tujuan, alat dan bahan, dasar teori, langkah pengerjaan, hasil pengerjaan, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Pendahuluan. Untuk memenuhi penilaian mata kuliah jaringan telekomunikasi, dibuat tugas besar yang diberikan oleh dosen terkait. Pada tugas besar kali ini, kami membuat sebuah rangkaian yang dimana dibuat pada kosan dengan 3 lantai dengan kabel dan nirkabel. Tujuannya yang pertama, untuk membuat topologi jaringan, yang kedua membuat konfigurasi IP, yang ketiga melakukan komunikasi pada semua perangkat, yang keempat yaitu untuk menguji web server atau DNS, yang kelima menguji email server. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada tugas besar kali ini yaitu PC dan Cisco Packet Tracer. Dasar teori. Yang pertama yaitu router. Router adalah perangkat yang akan melewatkan paket IP dari suatu jaringan ke jaringan yang lain menggunakan metode addressing dan protokol tertentu untuk melewatkan paket data. Yang kedua ada switch. Switch adalah suatu alat yang dapat atau berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun pada jaringan arus listrik lemah. Dasar teori yang selanjutnya yaitu server. Server itu sendiri merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server memiliki fungsi sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system serta bertugas untuk menjalankan software administratif. Ada juga PC atau laptop, merupakan peralatan elektronik yang berfungsi untuk menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik berupa gambar, video, maupun audio. Yang selanjutnya ada kabel UTP adalah sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer dalam jaringan. Kabel ini memiliki fungsi diantaranya menghubungkan komputer dengan komputer lain, menghubungkan komputer dengan hub atau switch, menghubungkan router dengan hub atau switch. Kabel UTP digunakan untuk membuat USB extender. Fungsi yang terakhir yaitu untuk membuat extender kabel printer. Yang selanjutnya ada kabel konsol, merupakan kabel yang ujungnya konektor RJ45 dan VGA. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan router dengan PC atau laptop. Ada juga kabel fiber, merupakan suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Yang selanjutnya ada DNS server, merupakan server yang melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. DNS server berfungsi untuk menerjemahkan domain menjadi IP address, mengidentifikasi IP address perangkat, menyimpan record domain, dan yang terakhir membantu pengiriman email. Yang selanjutnya ada DHCP IP, merupakan Dynamic Host Configuration Protocol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian jaringan IP dalam suatu jaringan. Fungsinya yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP, mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, dan yang terakhir mendukung penggunaan kembali alamat IP. Selanjutnya ada email server. Email server sendiri merupakan suatu program dalam layanan internet yang berbasis cloud computing yang dipakai untuk membuat pengiriman email via jaringan server mail yang baru. Fungsi dari mail server adalah sebagai program yang dapat mengatur pengiriman email agar dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email.
Fungsi lainnya juga yaitu seperti dapat dipakai untuk mengatur distribusi email yang masuk ataupun keluar. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya ada web server. Web server merupakan suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS. Web server akan merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen atau PHP. Dan yang terakhir ada access point. Access point merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Oke, baik. Setelah tadi sudah dijelaskan baik dari tujuan, alat dan bahan, serta dasar teori dari kita, selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan simulasinya pada kali ini. Oke, sebelum masuk kita ke langkah pengerjaan, kita akan bahas sedikit tentang topologi jaringannya. Nah, seperti ditampilkan di PPT, berikut adalah topologi jaringan yang kita bentuk, yang dimana seperti yang kita bilang di awal, ini merupakan sebuah rangkaian kosan yang terdiri dari 3 lantai, yang dimana di setiap lantainya terdiri dari 4 komputer, 1 laptop, dan sisanya ada access point yang terhubung secara nirkabel dengan tablet, handphone, dan juga 1 buah laptop. Begitupun di lantai 2 dan 3 yang semuanya dihubungkan ke switch dan router yang nantinya akan dikontrol melalui laptop dan juga dari server. Oke, berikut akan kami tampilkan video pembuatan topologi ini dan juga simulasinya. Oke, kita sudah melihat bagaimana kita pembuatan dalam topologi tersebut. Kita juga sudah melakukan simulasi langsung nih. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas dari hasil pengerjaan tadi. Yang pertama itu ada simulasi pesan, yang dimana seperti kita lihat tadi, kita akan mengklik logo yang bergambar seperti setengah surat, yang nantinya akan dikirimkan dari PC satu ke PC lainnya di semua perangkat, mau dari PC ke handphone, PC ke tablet, maupun baik dari kabel dan juga kabel, semuanya bisa dilakukan.
seperti yang kita tahu juga, pada saat percobaan pertama pasti untuk penghalang akan terjadi violet. Nah, sedangkan untuk percobaan kedua dan seterusnya akan sukses, yang dimana kita bisa melakukan pengiriman pesan tersebut. Akan tetapi ada poin yang mesti diperhatikan di sini. Ada sebuah box type yang berwarna biru yang bertuliskan ICMP. Nah, ICMP di sini apa? ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol, yang dimana ini merupakan salah satu protokol inti dari protokol internet ini. ICMP sendiri utama itu difungsikan untuk sebagai sistem komputer jaringan yang untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Jadi misalkan pada saat belum bisa terkirim, maka status type ICMP yang berwarna biru ini akan muncul, teman-teman. Nah, setelah ICMP ini dilakukan terus-menerus ke seluruh komputer, ke seluruh jaringan yang ada, setelah itu akan muncul type yang berwarna kotak berwarna pink, yang dimana itu bertuliskan STP. STP sendiri adalah Spanning Tree Protocol, atau yang bisa kita lihat ini, STP ini fungsinya kayak menghentikan loop atau proses pengiriman pesan tersebut, yang dimana berarti loop network tersebut pada network layer 2 yaitu switch itu udah bisa dikirimkan dengan baik. Jadi SCP itu secara terus-menerus bakal memonitor network untuk menemukan link dan memastikan bahwa tidak ada loop yang terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengiriman pesan kita dari PC ke PC, PC ke tablet atau PC ke smartphone bisa dijalankan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi ping pada CMD. Ini hanyalah sebuah simulasi biasa yang sering kita lakukan ketika kita di rumah pada saat ingin menguji internet apabila kita mengalami kendala internetan ataupun sedang bermain game. Kita seperti biasa, seperti di langkah tadi, kita buka ke desktop, lalu ada command prompt atau biasa kita CMD, nanti kita ketikkan ping 192, ping IP yang akan kita tuju, atau biasa kita saat untuk mengetes biasanya ping google.com. Nah, di situ kita akan ping IP, akan bisa kita lihat langsung muncul hasilnya, yang dimana semua paketnya bisa terkirim dan tidak ada yang lost. Oke, itu tadi dari simulasi ping pada CMD. Oke, selanjutnya kita lakukan simulasi web browser. Nah, simulasi web browser ini kita lakukan untuk mengetes apakah domain DNS server yang sudah kita set ini terhubung dengan IP DNS server yang sudah kita set juga. Nah, cara pengetesannya kita lakukan simulasi di web browser, lalu kita ketikkan di kolom search-nya yaitu thecost.telu.com, yang dimana itu merupakan domain nama domain yang sudah kita set. Nah, ketika itu diketikkan dan kita klik enter, maka akan muncul sebuah tampilan yang kebetulan sudah saya custom sendiri untuk tugas besar ini. Nah, tandanya maka ketika tampilan ini sudah muncul, maka tandanya domain server kita sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita lakukan simulasi pada email server. Nah, simulasi email pada server ini kita buat dulu akunnya pada server. Lalu setelah itu kita bisa login akun yang sudah kita buat pada perangkat-perangkat yang ada pada jaringan. Nah, lalu kita tes juga untuk mengirim pesan dari suatu perangkat PC dari suatu perangkat ke perangkat lain. Nah, seperti yang terlihat pada simulasi pada slide ini, pesan sudah terkirim dan simulasi email server berhasil. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan semua simulasi yang kita lakukan nih. Dan alhamdulillahnya kita berhasil menjalankan semua perangkat dan juga mengirimkan pesan kepada semua perangkat. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, kita sudah memenuhi semua tujuan kita pada simulasi kali ini, yang dimana kita sudah berhasil membuat topologi jaringan yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita bisa melakukan konfigurasi IP secara DHCP di setiap komputer yang diakses melalui laptop yang terhubung dengan server. Lalu selanjutnya, kita juga berhasil melakukan komunikasi pada semua perangkat, baik itu secara wired ataupun wireless, yang dimana baik dari PC ke PC, PC ke laptop, PC ke HP ataupun PC ke tablet. Lalu kita juga berhasil menguji web server atau DNS kita, yang dimana bisa membuat sebuah halaman dari domain yang terhubung IP oleh DNS server, yang dimana kita juga mengcustom dari halaman DNS kita agar bisa terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir, kita juga berhasil menguji email server di setiap perangkat, yang dimana pada email server kita membuat email
dan juga password yang nantinya akan kita gunakan pada setiap perangkat agar bisa mengirimkan pesan melalui IP yang terhubung dengan DNS server. Jadi, kita sudah selesai melakukan simulasi dan juga berhasil menjalankan semua tujuan kita dengan baik. Sekian dari Tubes kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.